Oke, baru dilantik Menteri Keuangan kita yang baru Pak Purbaya Yudi Sadewa udah langsung bikin heboh. Gayanya itu loh, ceplas-ceplos, ala koboi, beda banget sama Bu Sri Mulyani. Nah, banyak yang bilang ini tuh angin segar buat ekonomi kita. Tapi pertanyaannya, ini beneran angin segar atau justru sebuah taruhan besar yang mempertaruhkan nasib dompet kita semua? Nah, kita mulai dari sini. Kutipan dari Pak Purbaya ini benar-benar nunjukin gayanya yang belak-belakan. Beda 180 derajat dari pendahulunya kan? Ini bukan sekadar kata-kata, tapi cerminan pendekatannya yang super praktis, terutama soal dana pemerintah sebesar 200 triliun rupiah. Jadi gini, setelah 15 tahun kita terbiasa dengan kebijakan fiskal yang super hati-hati di bawah Bu Sri Mulyani, Presiden Prabowo sekarang memilih Pak Purbaya yang dikenal berani ambil resiko. Dan posisi ini tuh bukan main-main loh. Setiap keputusannya bisa langsung ngaruh ke harga BBM, harga cabai, sampai nilai tukar rupiah di kantong kita. Jadi ya jelas, pasar keuangan sekarang lagi nontonin tiap gerak-geriknya. Jadi siapa sebenarnya menteri baru ini? Dan kenapa sih dia bikin gebrakan yang begitu besar dan cepat? Gila, dalam 2 minggu pertama aja, dia langsung tancap gas. Kebijakannya berani banget, pro pertumbuhan, dan dirancang biar duit itu cepat muter di ekonomi kita. Tujuannya simpel, bikin masyarakat senang, bisnis jadi lebih hidup, dan konsumsi domestik langsung naik. Dan inti dari semua rencananya adalah angka fantastis ini, 200 triliun rupiah. Dana yang tadinya nganggur, sekarang diperintahkan buat disalurin secara agresif ke para pengusaha dan juga ke masyarakat luas. Nah, disinilah letak menariknya. Ini menyoroti dua filosofi yang beda banget dalam mengelola ekonomi. Ibaratnya kita lagi di mobil nih, Bu Sri Mulyani itu remnya, sementara Pak Purbaya itu gasnya. Tabel ini ngejelasin semuanya dengan gamblang. Bu Sri Mulyani itu si rem yang hati-hati, prioritasnya adalah stabilitas, biar investor asing percaya sama kita. Sementara Pak Purbaya itu pedal gas, fokusnya adalah konsumsi domestik, duit harus muter sekarang juga di tangan rakyat. Ya, selama 15 tahun Bu Sri Mulyani dengan latar belakangnya di Bank Dunia, itu adalah wajah dari kredibilitas Indonesia. Beliau memastikan dunia melihat negara kita sebagai tempat investasi yang aman. Pendekatan Pak Purbaya benar-benar kebalikannya. Filosofinya simpel. Uang itu harus berputar sekarang di tangan masyarakat dan pengusaha, bukan cuma disimpan di bank. Sebenarnya, dua-duanya punya nilai penting. Stabilitas itu krusial, tapi pertumbuhan juga nggak kalah penting. Pertanyaannya, kalau kita ngebut terus tanpa kontrol yang ketat, apa efeknya nggak bahaya? Oke, sekarang mari kita coba berandai-andai. Gimana kalau pertaruhan Pak Purbaya ini berhasil? Masa depan seperti apa yang menanti kita? Tujuannya jelas banget, keluar dari zona nyaman pertumbuhan 5% dan mendorong ekonomi kita tumbuh di atas 6%. Caranya, yaitu tadi, dengan merangsang belanja domestik dan aktivitas bisnis. Kalau skenario ini terjadi, wah Pak Purbaya bisa jadi pahlawan ekonomi. Pengambilan risikonya terbayar lunas menciptakan siklus positif di mana pertumbuhan dan kemakmuran terus berputar. Konsumsi naik, bisnis bergairah, lapangan kerja banyak. Teorinya Pak Purbaya begini, pertumbuhan itu menyelesaikan segalanya. Kalau ekonomi ngebut, pendapatan pemerintah dari pajak juga bakal ikut naik secara alami, tanpa perlu menaikkan tarif pajak yang memberatkan rakyat. Tapi setiap taruhan besar pasti ada risikonya. Apa yang terjadi kalau pendekatan ngebut ini malah keluar jalur? Nah, ini poin yang paling krusial. Gaya koboi itu emang keren buat jadi berita utama, tapi eksekusi yang berantakan bisa mengubah angin segar ini jadi angin topan yang merusak segalanya. Ini adalah skenario bumerang. Kebijakan yang niatnya mau bantu rakyat, malah jadi senjata makan tuan. Ini bisa terjadi kalau uang 200 triliun itu salah sasaran, cuma buat konsumtif. Akibatnya, kepercayaan investor hilang dan inflasi bisa meroket. Resiko yang sangat-sangat nyata. Kalau kredibilitas internasional kita anjlok, rupiah bisa terjun bebas. Angka 18.000 atau bahkan 19.000 per dolar itu bukan lagi hal yang mustahil loh. Kalau sampai ini terjadi artinya harga barang impor dan kebutuhan pokok sehari-hari bisa melambung tinggi. Dan kita nggak perlu lihat jauh-jauh untuk cari contoh. Ingat waktu Amerika Serikat menyuntikkan triliunan dolar stimulus pas pandemi? Hasilnya apa? Inflasi tertinggi dalam puluhan tahun. Nah, ini pelajaran sejarah yang sangat relevan dengan resiko yang sekarang kita hadapi di Indonesia. Jadi, dengan dua kemungkinan masa depan yang kontras ini, gimana sebaiknya kita menyikapi lanskap ekonomi yang baru ini? Untuk sekarang ini harus diakui ini adalah momen emas, terutama buat para pemilik usaha dan juga karyawan. Akses modal jadi lebih gampang, pajak penghasilan lebih ringan. Ini kesempatan besar banget buat tancap gas dan bertumbuh. Jadi, pesan utamanya adalah kita harus optimis, tapi tetap kritis. Manfaatkan momentum pro pertumbuhan ini, tapi jangan sampai lengah.
Jaga cash flow baik-baik, karena kalau taruhan besar ini gagal, ya kita semua yang bakal merasakan dampaknya. Pada akhirnya, keberhasilan seluruh eksperimen ekonomi ini bergantung pada satu hal. Apakah keberanian yang luar biasa ini bisa diimbangi dengan eksekusi yang rapi, detil, dan transparan? Kuncinya ada di situ, agar angin segar ini tidak berubah menjadi angin topan yang menghancurkan. Ini membawa kita ke pertanyaan terakhir. Di persimpangan jalan ini ada dua filosofi yang berbeda untuk ekonomi Indonesia. Satu jalur adalah taruhan pada pertumbuhan domestik yang eksplosif, satunya lagi adalah jalan aman yang memprioritaskan stabilitas. Menurut kalian, pendekatan mana yang paling tepat untuk Indonesia saat ini? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya.